Kita berdoa ya. Ya. Kami bersyukur Tuhan Tuhan. Malam hari ini sampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman itu yang akan memberikan kami kekuatan. Firman itu menjadi pelita buat jalan dan terang buat jalan kami. Dari kami dari firman-Mu, singkapkan kebenaran. Dan kami hidup di jalan-jalan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dengar ya semua ya. Pak, kami akan mute dulu. Kami akan buka punya Pak Hengki punya speaker. Tolong di mute dulu, Pak. Jadi biar Oke. Ya, saya hari ini mau bagikan sesuatu tentang kita kan banyak hari ini Tolong yang lain bisa ambil dan membantu diambil dari yang lainnya. Punya kamu bukan suara. Bentar, Pak Engki ke mute. Pak Engki ketekan mute ya. Unmute ya, udah. Oke. punya saya Dengar ya. Udah ya. Oke. Ya. Hari-hari ini kita kan mendengar banyak sekali tentang pengajaran tentang akhir zaman ya. Saya tidak akan membahas masalah bagaimana kita ini rapture di awal atau di tengah atau di akhir dan segala macam, bukan. Tapi bagaimana kita lebih mempersiapkan hidup kita nih di hadapan Tuhan kalau rapture terjadi nanti malam misalnya. Anytime bisa terjadi. Ben Hinn berkata bahwa di seluruh inner being-nya dia hari-hari ini mau berkata bahwa Tuhan itu bisa datang anytime. Dalam waktu dekat ini bisa datang setiap saat. Artinya dia sudah membuat persiapan untuk bagaimana hidupnya dipersiapkan untuk menghadap Tuhan misalnya. Jadi kita nggak penting bicara tentang masalah bicara tentang masalah mid, rapture-nya atau bicara tentang masalah post. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tuh menyiapkan hati kita. Menyiapkan kita untuk ketemu dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat dulu di 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 18. Ada satu ayat firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18. Saya bacakan buat saudara ayat ini. Kalau saudara mau ikuti boleh di 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Alkitab berkata bahwa penghakiman dimulai pada rumah Tuhan sendiri dan kita adalah yang pertama-tama dihakimi. Dan bahkan Alkitab berkata orang benar kalau hampir-hampir tidak selamat, bagaimana dengan orang fasik dan orang berdosa? Artinya apa? Tuhan tuh yang pertama kali akan memurnikan adalah gerejanya dulu. Sebelum peristiwa pengangkatan terjadi itu gereja yang akan dimurnikan, gereja itu yang akan disucikan, gereja itu yang akan dibersihkan, gereja itu yang dikatakan adalah holy atau to be set apart atau dipisahkan. Jadi kalau kita hari-hari ini tidak menyiapkan hidup kita untuk menguduskan hidup kita, jangan-jangan kita pada saat Tuhan datang kita tidak didapati layak. Nah, sekarang kita mau lihat dulu dasarnya bagaimana. Karena saudara harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Dan firman berkata, tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Tuhan. Jadi ada satu syarat yang mutlak yang Tuhan itu minta dalam hidup kita adalah to be holy, kudus. Kudus itu bukan berarti saudara itu abstain dari namanya zina. Kudus itu bukan berarti saudara tidak free sex, tidak ngerokok, tidak apa. Kudus itu artinya adalah saudara itu memisahkan diri dengan dunia. Nah, dunia hari ini sedang seperti apa? Ada orang yang keranjingan banget dengan belanja. Itu tidak kudus. Misalnya seperti itu. Ada orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan. Itu tidak kudus juga. Nah, artinya apa? Engkau harus dipisahkan. Engkau harus bisa tepat dari semua yang
dunia ini sedang dilemparkan dalam hidup kita. Nah, di Mazmur 25 ayat 14, Alkitab berkata bagus sekali. Tuhan itu bergaul karib di Mazmur 25 ayat 14 dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. The secret. Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut. Nah, hari-hari ini Tuhan mau kita tuh bergaul karib. Ini adalah menurut saya adalah pintu surga yang terbuka dengan sangat gampang untuk kita ini istilahnya ngobrol dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Terus kemudian, apa kurang jelas suara saya? Saya kerasin lagi ya. Jelas ya? Jadi Tuhan ini mau bergaul karib dengan Dia supaya kita ini hidup kita menjadi tempat di mana Tuhan itu tinggal. Roh Allah itu tinggal. Nah, di mana Roh Allah tinggal itu, disitulah kita bisa menjadi sahabat karib dengan Tuhan. Kemudian saya tunjukkan ya, satu ayat lagi. Di Imamat 10 ayat 3. Saya akan coba bacakan beberapa ayat terlebih dahulu. Imamat 10 ayat yang ketiga. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Nah, Alkitab sini di Imamat ini bicara tentang bagaimana pada saat itu Nadab dan Abihu membuat perbaraan asing. Dan akhirnya dia mempersembahkan api asing, akhirnya dia mati, disambar Tuhan. Dan pada saat anak daripada Harun itu meninggal, Tuhan berkata begini, kepada orang yang karib, kunyatakan kekudusanku. Dan kepada bangsa itu kunyatakan kemuliaanku. Dan Musa berkata kepada Harun, engkau tidak boleh nangis, engkau tidak boleh berkabung, karena minyak urapan itu ada di atas kepalamu. Nah, saudara harus belajar gini. Kita ini ada panggilan khusus untuk kita ini bersahabat karib dengan Tuhan. Kalau kita bicara bahwa kita ini mau mengenal namanya Tuhan, tapi kita ini tidak belajar yang namanya takut akan Tuhan. Padahal kita berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Nah, kalau kita hari ini tidak mau bergaul karib dengan Tuhan, kita tidak mau istilahnya hidup kita ini bergaul karib dengan Tuhan, makanya kalau kita mau bergaul karib dengan Tuhan, kita harus belajar yang namanya sensitif dengan namanya dosa. Kita tidak bisa hidup semaunya berkata seperti ini. Oh, kalau aku berbuat zina itu bukan dosa yang mendatangkan maut. Nggak bisa. Alkitab berkata bahwa penzina tidak masuk kerajaan surga. Kesombongan itu dosa yang paling mengerikan. Iya, Tuhan benci dan membenci orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Hari-hari ini kita harus belajar namanya sensitif dengan apa namanya dosa. Karena Tuhan mau bergaul karib dengan kita. Dan Tuhan berkata begini, kepada orang yang karib, kunyatakan kekudusanku. Kalau kita ini dekat sama Tuhan, artinya tuntutan kita lebih besar. Dan Alkitab berkata apa? Dan kepada orang yang karib, kunyatakan kemuliaanku. Makanya Harun tidak boleh nangis pada saat anaknya mati. Karena Alkitab berkata bahwa ada minyak urapan di atas kepala Harun. Di Imamat 10 ayat 6-7 berkata, janganlah kamu berkabung kepada Eleazar, Tamar, dan anak Harun, dan janganlah kamu berduka cita, sebab jangan kamu mati, dan jangan Tuhan memurkai semua genap umat ini, supaya jangan kamu mati karena minyak urapan ada di atasmu. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah Musa. Pada saat Tuhan berkata kepada Musa, pada saat nanti mereka minta air, mereka marah, mereka bertengkar dengan Musa di Meriba. Mereka marah-marah kepada Musa, berkata, Musa, kenapa kau bawa kami ke tempat ini? Apakah di Mesir tidak ada air minum sehingga kau membawa kami ke tempat ini? Akhirnya karena saking Musanya jengkel dan dia teledor dengan kata-katanya, kita berkata, dia teledor dengan kata-katanya, Musa mengucapkan satu perkataan yang melanggar namanya kekudusan Tuhan. Kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu ini. Dan dia memukul batu itu.
dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku, maka kamu tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Saudara, saya waktu Tuhan ngajari hari-hari ini, tentang namanya orang yang karib itu dia menyatakan kekudusannya, terhadap orang yang karib dia menyatakan kemuliaannya, saya mulai belajar namanya sensitif. Saya tidak bisa hidup dengan semau gue. Saya tidak bisa hidup dengan, alah pokoknya ini kan dosa tidak mendatangkan maut. Saya nggak berani. Hari-hari ini saya belajar berkata, Tuhan, ajari aku untuk aku ini bisa peka dengan namanya dosa. Bahkan sampai iri hati, kemarahan. Apakah iri hati tidak bisa membawa maut? Bisa. Buktinya Saul. Karena hidupnya penuh dengan iri. Dia akhirnya kehilangan namanya destiny. Saul adalah orang yang hidupnya penuh membandingkan dengan orang lain. Orang yang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain adalah orang yang sombong. Karena dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Makanya dia selalu bandingkan dirinya dengan orang lain. Itu membuat dia kehilangan namanya destiny. Si Simpson. Simpson adalah orang yang hidupnya dia nasir dari kecil. Bahkan sejak dari rahim ibunya, dia sudah diurapi. Bahkan pisau cukur tidak pernah memangkas rambutnya. Bahkan dia sudah disebut sebagai nasir Tuhan. Sudah dari kandungan mamahnya didatangin malaikat. Bahwa anak ini akan menjadi pilihan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya tidak pernah dia berurusan dengan namanya kelemahan. Simpson hidup di dalam perjinan. Maaf. Saya tahu dia hidup punya kelemahan. Tapi bukan berarti Tuhan toleransi. Setiap kita mempunyai namanya tanggung jawab. Pikul salib dan sangkal diri. Barang siapa mau menjadi muridku, dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Dan Simpson tidak pernah menyangkal dirinya. Simpson hanya mengumbar matanya. Simpson harus mengumbar hawa nafsunya. Simpson hanya mengumbar kelemahannya. Saya masih ingat almarhum Edwin Louis Cole. Almarhum Edwin Louis Cole pernah berkata begini. Setiap kali orang yang memberikan sebuah alasan bahwa dosa itu adalah kelemahan, orang itu tidak akan pernah lepas dari namanya dosa. Karena dia selalu menganggap bahwa dosanya itu adalah kelemahan yang harus ditoleransi, yang harus bisa dimengerti. Ini Ed Cole yang ngomong. Tapi Ed Cole berkata bagus. Tapi kalau orang pada saat dia mengerti bahwa kelemahan itu adalah dosa, misalnya perjinan, itu adalah dosa. Dia memperlakukan bahwa kelemahan ini adalah dosa yang aku harus tinggalkan, yang aku harus pikul salib, yang aku harus sangkali. Sejak hari itu orang itu punya kemenangan untuk meninggalkan dosa dan dia bertobat. Nah, saya dari ucapan dari Ed Cole ini saya mau berkata begini. Setiap kita punya kelemahan, tidak ada yang tidak. Seluruh hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa sekalipun, semua selalu ada namanya kelemahan. Nah, pada saat kita tidak mau berurusan dengan namanya kelemahan kita, tapi kita membiarkan kelemahan kita ini tetap ada, sehingga suatu kali kita akan hancur oleh karena apa? Kelemahan kita. Saya pernah dengar satu mimpi bagus sekali. Ada seorang hamba Tuhan, dia bermimpi, dia naik pesawat. Pada saat dia naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya jatuh. Pada saat pesawatnya jatuh, dalam mimpi itu dia jatuh, kemudian dia lihat, bingung, ini kenapa ya pesawat sudah naik ke atas, tiba-tiba jatuh. Nah, akhirnya kemudian dia mulai mencoba untuk, dalam mimpinya itu dia naik pesawat yang kedua kali. Dia naik pesawat lagi. Dan kemudian pada saat dia naik pesawat sudah tinggi sekali, tiba-tiba mau jatuh lagi. Dan akhirnya dia bertanya pada pramugari. Pramugarinya bertanya kepada semua orang, ini ada apa ya? Pesawat kenapa menukik ke bawah? Setelah dibuka kompartemennya atau dibuka bagasinya, ternyata ditemukan apa, saudara? Ditemukan pisau cukur. Pada saat dia menemukan pisau cukur, dibuka, pesawat itu jatuh kembali. Nah, dari mimpi dari hamba Tuhan ini, akhirnya
Tuhan bicara kepada dia. Kamu ingat, mana di Alkitab bicara tentang namanya pisau cukur? Hanya Simson. Simson pada saat dia mengizinkan pisau cukur itu mencukur hidupnya, mencukur urapannya, di saat itulah dia jatuh. Orang yang bergulat dengan namanya kelemahan, dengan namanya dosa perzinahan, orang itu akan kehilangan namanya matanya. Simson harus dicungkil matanya. Karena apa? Dia ngumbar pakai matanya. Dia hidup dengan dosa dengan mata. Mungkin kalau ada orang yang hidup dalam pornografi, saudara harus bertobat. Saya pernah terikat setahun. Atau saudara mungkin mata saudara lihat barang-barang atau segala yang dunia inginkan itu juga sama. Keinginan mata. Nah, terus karena keinginan matanya Simson diumbar, dia dicungkil matanya. Dan akhirnya dia kehilangan visi. Tapi yang kedua, yang gawat. Orang yang bergulat dengan namanya dosa perzinahan, orang itu menjadi orang yang tidak make sense. Tidak masuk akal. Sudah bayangkan, dia tidur di pangkuan Delila. Tidur di pangkuan Delila. Dan kemudian Delila bertanya, Delila itu artinya kelemahan. Bahasa Ibrani-nya Delila artinya kelemahan. Dia berkata begini, Simson, kamu itu lemahnya dengan cara bagaimana? Oh, kalau rambutku dipatok seperti ini, aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila membuat Simson itu tidur di pangkuannya, kemudian dipatoklah rambutnya dia, kemudian Delila sudah mau menjual kepada orang Filistin, dia berteriak kepada Simson, Simson, mereka menyerbu engkau. Simson bangun, kemudian seperti yang sudah-sudah, aku lepas, dan ternyata dia masih kuat. Kemudian Delila merengek-rengek lagi. Dan itu diulangi 4 kali. Sudah bayangkan, 4 kali tidur dalam pangkuan. Dan Simson tidak sadar bahwa dia sedang dijual kepada bangsa lain. Perzinahan itu membuat engkau tidak make sense. Tidak membuat engkau tidak masuk akal. Sehingga engkau menjual namanya pengurapanmu. Mengizinkan pisau cukur itu mencukur kekuatan hidupmu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia kehilangan urapannya, dia kehilangan kekuatannya, dan akhirnya yang paling gawat adalah dia kehilangan Tuhan. Alkitab berkata, dan setelah 4 kali itu, ditangkaplah Simson, dijual, dan kemudian Alkitab berkata dengan gawat, dan Roh Allah meninggalkan Simson. Saudara bayangkan, kalau sampai Roh Allah meninggalkan Simson, apa yang terjadi? Itu yang membuat akhirnya Simson kehilangan semuanya. Dan dia harus membayar dengan nyawanya. Nah, saya mau berkata kepada saudara hari ini seperti ini. Mari kita ini, hari-hari ini, dilah dengan hidupmu. Put your house in order. Nanti waktu saya berdoa untuk persiapan untuk firman hari ini, Tuhan memberikan satu kalimat kepada jemaat di BSB. Saya mau berkata begini, Tuhan berkata begini, put your house in order. Benahilah rumah hidupmu. 1 adalah rumah hidupmu. 2 rumah tanggamu. 3 adalah gerejamu. Tapi yang pertama kali engkau harus benahi adalah rumah hidupmu. Satu Sundar berkata, 1 tahun ini adalah 1 tahun preparation, persiapan. Setiap pohon ara yang tidak berbuah, dia akan ditebang. Pada saat Yesus pergi melihat pohon ara, dia mencari buahnya. Karena Yesus itu suka makan buah ara ternyata. Jadi kemanapun kalau dia pergi, karena dia suka makan buah ara, dia lihat satu pohon ara dan tidak ada buahnya. Langsung apa yang terjadi? Dikutuk pohon ara itu, dan akhirnya menjadi kering. Dan Alkitab berkata dikasih waktu 1 tahun. Dan kalau 1 tahun tidak mengeluarkan buah, akan ditebang. Pada saat Yesus melihat pohon ara itu, dia tidak menemukan buah, tapi dia menemukan daun. Saudara, pohon boleh serindang apapun daunnya. Tapi kalau tidak berbuah, pasti ditebang. Dulu saya punya pohon mangga, gedenya luar biasa, tapi tidak pernah ada buahnya. Dicoba segala macam cara, tidak ada buahnya. Rindang sih, teduh sih. Tapi lama-lama saya tebang. Sama, dalam hidup kita, kalau kita tidak ada buahnya, akan ditebang. Nah sekarang orang bertanya, Pak, buah itu apa? Buah itu adalah sesuatu transforming, sesuatu yang di dalam hidup kita yang menghasilkan buah. Transforming life. Hidup yang diubahkan. Hidup yang berubah di hadapan Tuhan. Itu yang adalah namanya buah.
Buah itu bukan pelayanan, bukan penginjilan. Buah itu bukan namanya melayani Tuhan. Buah itu bukan berdoa syafaat, bukan. Buah itu adalah hidupmu yang kau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, yaitu karakter hidupmu. Buah roh dalam hidupmu, 9 buah roh itu. Dan hari itu Tuhan Yesus berkata, barang siapa kalau kau tidak menghasilkan buah, kau akan ditebang. Nah, hari-hari ini, mari berbuah. Bagaimana Pak bisa berbuah? Tinggallah di dalam pokok. Abide in me, kata Yohanes 14, ayat 1 berkata, kalau kau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, kita berkata apa? Kau akan berbuah banyak, kau akan berbuah lebat. Nah, saya percaya setiap kita, kau dipanggil Tuhan untuk hari ini, deal dengan namanya semua kelemahan kita. Mari datang kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan teruskan ya. Kita akan teruskan sampai jam berapa nih ya? Kita lihat bersama-sama di Pak Hengki. Nah, sampai jam berapa, Pak? Kita mengalir aja. Setelah Bapak menyampaikan, nanti ada yang mau tanya kurang jelas, kami persilakan. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan sesuatu yang menarik sekali. Kita lihat bersama-sama di kitab Kejadian pasal yang Kejadian Matius 24 ayat 37. Nah, saya mau tunjukkan sesuatu bagaimana kita ini hidup di zamannya Nuh. Kita ini sekarang hidup di zamannya Nuh. Lihat, sebab Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan itu adalah seperti di zaman Nuh. Nah, sebab sebagaimana mereka zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Kawin mengawinkan itu bukan cuma orang menikah, I.O. dan segala macam. Kawin mengawinkan itu, kalau saudara baca di kitab Kejadian pasal 6, itu anak-anak Allah, malaikat jatuh, itu kawin sama manusia. Terjadi percampuran kawin antara malaikat dengan manusia sehingga lahirlah keturunan raksasa. Jadi di zaman Nuh itu rusak. Semua benih manusia itu dirusak sama malaikat jatuh. Sama malaikat jatuh dirusak semua, dan mereka mengawini manusia, dan akhirnya lahirlah keturunan-keturunan yang raksasa. Nah, terus sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada saat kedatangan anak manusia. Nah, sekarang saya mau tunjukkan sesuatu di sini. Pada saat peristiwa Nuh itu, ini adalah peristiwa di mana manusia itu mengalami kejahatan yang paling maksimal. Karena kita berkata, rohku tidak akan selama-lamanya diam di antara manusia. Karena kecenderungan, keinginan, kemauan, segala sesuatu yang ada di dalam hati manusia adalah jahat. Nah, pada saat orang melihat hatinya mulai cenderungnya adalah jahat, cenderung hatinya adalah mulai sesuatu yang najis, yang kotor, akhirnya roh Tuhan meninggalkan. Roh Tuhan tidak bisa tinggal lagi bersama dengan manusia. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sesuatu. Sekarang, apakah ada namanya hukum tabur dan tuai? Saya nanti kita boleh tanya jawab nih. Kita boleh tanya jawab. Ini ya. Sekarang kita akan bicara tentang namanya hukum tabur tuai. Di Kejadian 8 ayat 22. Kita berkata seperti ini. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas. Kemarau dan hujan, siang dan malam. Saya ulangi lagi, Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, jadi selama kita masih ada bumi, tidak akan berhenti-henti musim apa? Menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya selama masih ada bumi, apa yang kamu tabur, engkau akan tuai. Saya mau tanya sama saudara. Pada saat Kain itu membunuh Habil, Alkitab berkata, Kain itu membunuh memakai apa? Batu. Betul? Pada saat dia membunuh Habil memakai batu, kemudian Habil itu mati. Dan apa yang terjadi? Kain takut. Tuhan kasih aku tanda toh. Kalau engkau tidak kasih aku tanda, nanti aku dibunuh sama orang. Akhirnya dikasih tanda T di sini. Sebenarnya bukan tanda T, itu kalau dalam bahasa Ibrani kuno itu bentuknya adalah salib. Ada tandanya di kepalanya si Kain itu. Nah, tapi sejarah, saya baca sejarah. Sejarah mencatat
Apa yang selama masih ada bumi, tidak akan berhenti hukum menabur dan menuai. Si Kain membunuh Habil dengan batu. Sejarah mencatat, Kain itu matinya ketimpa batu. Jadi tidak dibunuh oleh manusia, tapi tertimpa oleh rumahnya sendiri. Dalam satu kitab yang lain menceritakan tentang kejadian bahwa Kain itu akhirnya matinya rubuh kena batu. Tuhan berjanji bahwa tidak akan ada orang yang membunuh dia. Tapi karena dia membunuh adiknya dengan batu, selama masih ada bumi, masih ada dingin dan panas, masih ada kemarau, hujan dan siang dan malam, apa yang Kain tabur, dia membunuh pakai batu. Dia mati karena batu. Sekarang kita lihat Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Tuhan tidak bisa engkau cemooh. Galatia 6 ayat 7. Allah tidak bisa membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, sekarang nih, ini yang kemarin saya bilang menarik. Dulu kita seringkali mendengar cerita tentang bagaimana untuk sebuah perkara rohani itu kita harus mengejar, menginginkan, merindukan dengan segala macam cara, kalau perlu sikut sana, sikut sini. Boleh nggak? Untuk perkara rohani. Untuk sebuah perkara rohani, kita harus punya sikap seperti Yakub. Ya kan? Yakub itu kan untuk sebuah hak kesulungan, untuk sebuah sebuah berkat blessing dari Ishak, dia lakukan segala macam cara untuk mendapatkan. Dia tipu kakaknya dengan jual bubur kacang merah, gitu kan? Dengan cara dia sengaja masak di tengah kakaknya si Esau sedang kelaparan setelah dia pergi dari padang, dia sengaja membuat makanan itu supaya dia bisa menjual kesulungan Esau kepada si Yakub. Atau itu. 2. Ini yang saya belajar firman. Pada saat Yakub akan menerima namanya hak kesulungan dari bapaknya, Ishak. Hari itu si Ribkah berkata kepada Yakub, anakku, sebentar lagi bapakmu meninggal. Dan mamah mendengar bahwa bapakmu akan memberkati Esau dengan berkat kesulungan. Terus mamanya berkata begini, kamu cepat pergi ke belakang, mama olahkan kambing domba, bawa ke papamu, pura-puralah jadi Esau. Terus kemudian Yakub berkata pada mamanya, mah tapi kan kulitku ini kan licin, sedangkan kakakku kan berbulu. Ambil itu namanya kulit kambing, di Kejadian 27 ayat 16, dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada leher yang licin itu. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing pada lehernya yang licin itu. Hari itu kemudian si Yakub maju ke papanya. Dia bawa makanan yang diolah oleh mamanya. Dan Esau dan Ishak memegang tangan anaknya. Tangannya sih kamu tangan Esau, tapi suaramu suara Yakub. Tangannya adalah kulit anak kambing yang dipalutkan pada tangan Yakub dan pada lehernya. Dan apa yang terjadi? Saudara perhatikan ini. Ini hukum tabur tuai. Ini perkara rohani. Saya baru sadar, kebuka mata rohani saya. Walaupun perkara rohani sekalipun, kalau engkau lakukan dengan cara yang salah, kau akan bayar harga. Tuhan itu mengampuni ya? Iya, absolutely. Tapi konsekuensi jalan terus. Gitu ya. Jadi orang tidak bisa bermain-main dengan, pokoknya aku berzina, pokoknya penting habis itu bertobat, minta ampun atas semua dosaku. Konsekuensi tetap berjalan. Konsekuensi akan tetap running. Nah, sekarang lihat nih. Pada saat dia menipu ayahnya dengan kulit anak kambing yang dipalutkan pada leher dan pada tangannya, kemudian kita berkata apa? Kemudian mereka, setelah itu Yakub pergi, dia terima blessing dari bapaknya, dia lari ke rumah Laban. Dan pada saat sampai di tempatnya Laban, saudara perhatikan, apa yang dia tabur? Dia menipu bapaknya dengan anak kambing domba. Di rumah Laban dia ditipu dengan apa? Anak kambing domba. Berapa kali lipat dia ditipu? 10 kali lipat gajinya. Apa? Anak kambing domba.
dia nipu bapaknya pakai anak kambing domba, dia ditipu sama pamannya Laban dengan apa? Anak kambing domba. Ini yang paling bawah nih. Kemudian setelah Yakub pulang dari rumah Laban, dia ditipu selama 14 tahun. Dia ingin mendapatkan Rahel, dikasihnya Lea. Setelah dia mendapatkan Rahel 7 tahun, dikasih Lea. Mendapatkan Rahel lagi 7 tahun, diberikan. Dan akhirnya dia ditipu-tipu berkali-kali. Si Yakub karena dia nipu bapaknya. Dia hidupnya isinya ditipu, dan ditipu. Nah, sekarang lihat nih. Ini yang paling mengerikan. Kemudian pada suatu kali, Yakub itu mempunyai seorang anak. Dan anaknya adalah bernama Yusuf. Dan Yusuf itu adalah anak favorit. Karena anak yang lahir di masa tuanya. Saudara perhatikan ya. Tuhan itu sering kali memakai gini. Kalau kita nggak bertobat, Tuhan akan memakai yang paling kau cintai dan itu akan diambil. Kalau kita tidak bertobat. Nah, sekarang perhatikan. Pada saat Yakub itu mempunyai anak Yusuf, dan Yusuf itu pergi ke padang bersama dengan saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Mereka benci dengan Yusuf, karena Yusuf adalah anak favorit daripada Yakub. Yusuf memakai jubah maha indah, dia memakai jubah many color, jubah penguasa, dan kemudian mereka berikhtiar dan mereka ingin membunuh Yusuf. Sekarang perhatikan. Di Kejadian 37 ayat 31-32. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing domba, lalu mencelupkannya jubah itu ke dalam darahnya. Dulu Yakub menipu bapaknya dengan kambing domba. Hari ini anak kesayangan Yakub bernama Yusuf, jubahnya dicelupkan dengan kambing domba. Dan kemudian dia menghadap kepada bapaknya, si Yakub. Si saudara-saudaranya berkata, "Bapak, betulkah ini jubah anak bernama Yusuf?" "Ya, betul." "Kenapa?" "Dia dimakan binatang buas." Begitu Yakub mengerti bahwa anak kesayangannya Yusuf dimakan binatang buas, itu adalah darah anak kambing domba yang dicelupkan di jubahnya. Kita berkata apa? Yakub ingin mati, masuk ke dunia orang mati selama 20 tahun. Dia meratap menangisi anak yang paling dia cintai. Si Yakub meratap terus selama 20 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara dia kehilangan namanya anaknya bernama Yusuf. Jadi saudara perhatikan, selama masih ada bumi, apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Masih ada panas, masih ada dingin. Dosa minta ampun, diampuni. Tapi konsekuensi, jalan terus. Tidak ada urusannya antaranya pengampunan dengan konsekuensi. Kasih contoh tentang Yakub ya. Jadi dalam perkara rohani pun, walaupun Yakub itu menipu Ishak, dia harus membayar harganya. Dia menipu Ishak dengan makanan kambing. Hidupnya ditipu dengan kambing berkali-kali. Oke. Sekarang ada yang mau bertanya. Satu kali Billy Graham itu ditanyain sama orang. Jadi tanya sama orang begini, "Billy, ini ada orang anak Tuhan, cinta Tuhan, hidupnya luar biasa. Tapi kenapa kok dia hidupnya menderita ya? Hidupnya susah." Dan Billy Graham menjawab bagus sekali. "He just reap what he sow." Dia itu menuai apa yang dia tabur. Loh, tapi kan hidupnya baik. Dia takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Ya. Kenapa hidupnya menderita? Dia menuai apa yang dia tabur. Jadi kita ini nggak bisa hidup sembarangan. Walah nggak apa-apa, ini dosa tidak mendatangkan maut. Saudara, engkau berdosa, minta ampun, langsung diampuni, engkau mati masuk surga. Engkau masih hidup. Konsekuensi itu akan terjalan terus. Selama engkau masih hidup, apa yang kau tabur, entah itu yang baik, akan kau tuai yang baik, yang jahat, kau akan tuai yang jahat. Kau nabur dengan kambing domba, kau akan menuai kambing domba. Kau menipu dengan hak kesulungan, kau akan ditipu juga. Dan akhirnya hidup Yakub, kita berkata,
pada saat dia ketemu dengan Firaun, ditanya, berapa umurmu, Yakub? Dan Yakub menjawab, umurku adalah penderitaan selamanya. Hidupku adalah seperti orang yang mengembara. Dan sepanjang umur hidupku adalah penderitaan. Kenapa? Hidupnya penuh dengan ditipu anaknya, ditipu Yusuf. Dipikir Yusuf sudah mati. 20 tahun dia meratap untuk anak kesayangannya. Tuhan akan mengambil yang paling kau kasihi kalau kau nggak bertobat. Tuhan mengambil Yusuf dari hidup Yakub, dan Yakub harus meratap 20 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara hidupnya menipu. Jadi waktu saya lihat kebenaran ini, Tuhan itu memang justice, itu Tuhan yang adil. Kau tidak bisa berkata, oh ya sudah, dong selesai, sudah dibayar di atas kayu salib. Ya betul, betul. Tapi kalau kau berzina, kau bertobat, diampuni, mati langsung masuk surga. Tapi konsekuensi akan terjalan. Jadi setiap kita ini harus wise. Hidup itu harus wise. Pengampunan is nothing to do with sowing and reaping. Pengampunan tidak ada urusannya dengan hukum tabur dan menuai. Seperti contoh nih, anak kecil, dia menjatuhkan ballpoint. Dia akan kenal namanya hukum apa? Hukum gravitasi. Jatuh ke bawah. Oh, dia tidak tahu hukum gravitasi kok, Om. Jadi kalau dilemparkan pensilnya jatuhnya ke atas. Enggak. Selama dia masih hidup di muka bumi ini, dia akan kenal namanya hukum gravitasi. Apa yang dilempar pasti jatuh ke bawah. Sama. Selama kita masih hidup di bumi ini, jadi apa yang kau tabur, kau akan tuai. Kemudian Billy Graham berkata, orang ini menderita, walaupun dia sekarang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Hidupnya kenapa menderita? Karena dia menuai apa yang dia tabur. Jadi kalau kita ini hidup benar, itu adalah kita sedang nabur untuk diri kita. Dan menabur untuk anak cucu kita. Ya, itu hukum namanya tabur tuai. Kejadian 37 ayat 34. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kapung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya, karena anaknya itu. Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Itu contoh tentang Yakub bagaimana dia menipu Esau, akhirnya hidupnya juga ditipu dengan anak kambing domba luar biasa. Contoh yang lain masih ada. Contoh yang lain adalah Daud. Dia berzina dengan Bathsheba. Konsekuensinya apa? Anaknya Amnon memperkosa putrinya yang paling cantik bernama Tamar. Kemudian Amnon dibunuh. Daud karena dia membunuh suami orang. Absalom, anak kesayangannya, memberontak kepada Daud. Dan apa yang terjadi? Daud keluar dari istana dan diberontak karena Daud berzina dengan Bathsheba. Gundiknya Daud ditiduri oleh anak kesayangannya bernama Absalom. Hukum tabur tuai. Dan Daud harus keluar dan Adonia harus dibunuh oleh Salomo. Saya percaya setiap kita harus bertanggung jawab dan harus belajar melihat bagaimana kita harus bijak kita ini hidup. Mungkin sudah mau kita buka dulu pertanyaan sambil saya lanjutkan. Udah ada pertanyaan itu satu, Pak. Gimana, Pak? Di chat ya? Ya, di chat. Saya menuliskan, Yakub menipu hak kesulungan karena menurut ibunya Ribka pentingnya sebuah hak sulung. Seandainya Yakub tidak menipu hak kesulungan tersebut, apakah dia akhir dari skenario tetap akan memperoleh hak kesulungan? Itu pertanyaan saya juga. Pasti terima. Ya. Jadi tanpa menipu, Yakub pun akan tetap terima hak kesulungan. Makanya kan saya bilang, untuk terima sebuah perkara rohani, apakah kita boleh melakukan segala macam cara, termasuk menipu? Setelah saya ngerti kebenaran ini, nggak boleh. Karena gara-gara dia menipu dengan kulit kambing domba di tangannya dan di lehernya. Akhirnya dia harus meratap matinya Yusuf dengan cara apa? Jubah dicelupkan dengan darah anak kambing domba. 20 tahun dia bayar. Di kitab Orang Jujur itu ada itu. Apakah dia, karena gini,
Kalau di kitab Orang Jujur diceritakan tuh bahwa Abraham itu sudah tahu bahwa hak kesulungan akan jatuh ke Yakub. Abraham masih hidup. Pada saat lahir Esau dan Yakub itu lahir, kan Abraham punya anak Ishak. Ishak itu punya anak adalah Yakub dan Esau. Abraham sebelum meninggal, dia sudah ngerti bahwa Tuhan sudah ngomong, yang terima kesulungan adalah si Yakub. Jadi tanpa menipu pun harusnya memang kesulungan jatuhnya ke Yakub. Kesalahannya lah dia nipu. Gara-gara dia nipu, hidupnya penuh dengan tipuan, ditipu berkali-kali, termasuk dengan lakban. Dia menipu memakai kambing domba kepada ayahnya Ishak, hidupnya masalah kambing domba selama 14 tahun ditipu oleh Laban. Masalah kambing domba. Saya mau bertanya lagi? Silakan mau lanjut. Atau bisa saja boleh. Gema, Pak, gema. Buat teman yang mau tanya bisa buka speaker, yang tidak tanya bisa mute, setelah bertanya bisa mute. Silakan saudara-saudara sekalian, apa yang mau ditanya, Pak Hengki siap menunggu. Ini ada pertanyaan di chat Pak Hengki. Pak Hengki lagi mute ya? Udah? Oke. Oke. Saya mengalami penuh tantangan selama 5 tahun ini justru karena orang-orang yang berlaku lalim, korupsi KKN dan lain-lain. Padahal kami menjaga jalan lurus sesuai firman Tuhan. Sampai sekarang belum mengalami pemulihan total di pekerjaan. Bagaimana itu Pak? Tidak menabur jahat tetapi mengalami hal yang tidak mengenakan, termasuk pernah ditipu orang padahal kami tidak pernah menipu. Selama masih ada bumi, Alkitab berkata apa? Dingin dan panas, kemarau dan hujan. Apa yang ditabur pasti dituai. Cuma memang ada waktunya. Jadi tenang aja, tunggu aja. Makanya kan kita teruslah menabur dalam kebajikan. Janganlah engkau jemu menabur dalam kebajikan. Jika engkau tidak menjadi lemah, engkau akan menuai pada waktunya. Hukum karma itu ada. Kalau agama lain ada yang namanya bilang hukum karma. Hukum itu ada, jalan terus. Jadi kita nggak bisa hidup semau gue, itu nggak bisa. Namanya hukum tabur itu ya tetap jalan. Contoh nih saya mau tanya. Daud itu bertobat ya? Daud itu bertobat kan? Kenapa kok hidupnya keluarganya penuh dengan pedang? Ya kan? Hidupnya keluarga Daud penuh dengan perzinahan. Hidupnya keluarga Daud penuh dengan pembunuhan. Kesengsaraan. Ya karena konsekuensi sebuah dosa. Seperti itu. Dia mau bertanya lagi? Tentang Ayub sekarang. Saya mau tanya Ayub. Ayub kok bisa ngalami gitu kenapa? Kalau sudah baca di kitab Ayub pasal 13 ayat 26, dia menulis bagus sekali. Sebetulnya Ayub itu ngalami sesuatu yang buruk itu gara-gara masa mudanya dia. Di Ayub 13 ayat 26 menulis, sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan atau iniquity atau konsekuensi daripada dosa-dosaku pada masa mudaku. Ayub 13:26. Jadi setan ada pijakan waktu itu.
dia mengalami konsekuensi daripada kesalahan yang dia buat di masa mudanya. Di ayat 13 ayat 26 itu ayatnya. Makanya, saya mau tanya Pak Eki, kalau misalnya gini loh, waktu saya tuh dengan suami ya, kalau kita tuh kan karena saya nggak mau ribut dengan suami itu, saya sekarang berbohong untuk supaya tidak ribut, itu disebut karma juga nantinya ke anak saya begitu. Jadi gini, semua yang kita nabur apapun tuh pasti akan turun. Contoh tadi, Yakub itu untuk mendapatkan hak kesulungan nipu nggak? Iya, nipu sih. Ya kan? Padahal untuk perkara rohani loh. Itu perkara rohani loh. Oh iya. Betul kan? Tapi ya, akhirnya dia terima konsekuensi dari apa? Dari apa yang dia tipu. Kulit kambing domba, ya dia akhirnya ditipu dengan kulit kambing domba. Jadi bohong putih itu nggak boleh, nggak ada. Oh, bohong putih nggak ada ya? Bohong putih itu maksudnya bohong putih nggak ada. Bohong putih itu nggak ada. Apa yang ditabur akan dituai. Oke, Pak Inge, ada pertanyaan lagi. Itu maksudnya kunci bohong putih nggak ada. Bohong putih bukan bawang putih. Itu tanya toh. Ada pertanyaan, bukannya tahu bahwa ya Besok ya pas mau OTW, berarti kamu ke rumahku itu jam 1. tolong di unmute ya Bu. Munculku beko itu teman. Terus tuh beko itu. Kalau mau kasih saya love kalian. Ada pertanyaan Pak Hengki di chat. Bukannya Tuhan sudah tahu bahwa Yakub akan menipu Ishak sehingga hak kesulungan jatuh ke tangan Yakub. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dan itu memang sudah jalannya seperti itu, Pak. Enggak. Bukankah Tuhan sudah tahu? Enggak. Gini, contoh ini. Di kitab Yesaya berkata ini. Dia declare, Tuhan itu he declare the end, dia menyatakan akhir from the beginning. Tuhan itu kan alpha dan omega. Betul kan ya? He declare the end. Dia menyatakan hidup kita tuh akhir hidup kita tuh kayak apa? Dari yang mana? Dari awal. Hingga ini 10 tahun ke depan seperti ini. Tuhan sudah tahu. Dari mana? Dari awal. Tapi saya bisa sampai ke sana atau tidak tergantung siapa? Tergantung saya. Free will. Tuhan tahu nggak kalau Adam dan Hawa bakal jatuh dalam dosa? Dengan kemahatauannya dia pasti tahu. Tapi kenapa kok Tuhan tetap mengizinkan Adam dan Hawa diberi namanya buah pengetahuan yang baik dan jahat? Karena Tuhan mau namanya free will. Gitu ya. Yakub sama. Tuhan ngerti nggak ini penipu? Oh, ini penipu hebat nih, penipu ulung nih. Tapi untuk kamu mendapatkan kesulungan, sebetulnya tidak perlu dengan cara menipu. Walaupun kamu menipu, ya kamu akan dididik. Seperti kamu menipu, ya kamu akan ditipu hidupmu. Hidupnya Yakub itu kan isinya ditipu terus. Dapat istri ditipu, istri kedua ditipu, gundik ditipu, anaknya 11, anak kesayangannya ditipu. Makanya kan dia berkata, hidupku penuh penderitaan. 20 tahun dia meratap, berpikir bahwa Yusuf sudah mati. Gara-gara kambing domba, darah kambing domba di dalam jubahnya Yusuf. Jadi Tuhan itu adil, justice. Dia tuh Tuhan yang adil, nggak bisa nggak. Jadi kita tuh nggak bisa semau gue, oh nggak apa-apa, minta ampun nanti diampuni. Ya, enak gitu. Itu semaunya aja. Ya kan? Mau tanya lagi Pak Hengki. Jadi kalau anak saya nipu saya, nanti dia juga ikut ditipu lagi. Jadi turun menurun dong. Ya, pokoknya yang kita tabur kita akan tuai. Nah, terus jadi kan kalau
saya dibohongin, anak saya berbohong sama saya, terus jadi dia turun temurun tidak ada putusnya. Ya kalau dia nggak bertobat, dia nipu mamanya, dia bisa akan ditipu sama anaknya. Jadi kalau kita pengurapan di pusar itu untuk memutuskan itu, memutuskan segala kutuk, segala itu berlaku juga nggak di situ, Pak? Sebetulnya gini, pengurapan itu gini. Kalau Tuhan itu bicara dengan rema, tahu ya? Contoh nih, Bu nih. Nah, aku tahu kamu punya kutuk misalnya, kutuk perzinahan misalnya. Jatuh bangun terus. Terus Tuhan tiba-tiba berkata, seperti di kitab Yakobus, ambil minyak, urapi minyak itu, oleskan pada bagian di pusar atau di kepala, terserah. Tapi pokoknya remanya itu apa? Begitu engkau ngambil, lakukan di dalam ketaatan. Selesai. Tapi pertanyaannya gini, sekarang banyak pelayan Tuhan. Yang jatuh bangun dalam dosa perzinahan banyak nggak? Banyak. Nah, kok nggak selesai? Kok terus jatuh dalam dosa terus? Kenapa? Dia tidak mau menyangkal diri, berurusan. Gitu ya. Jadi kalau dia tidak mau berurusan dengan namanya kelemahannya, dia tidak mau berurusan dengan namanya hidupnya, ya itu akan jadi kelemahan. Seperti Simpson tadi saya ceritakan. Ya itu kan main terus, dia akan bermain-main terus. Antara pengurapan dia pegang namanya sebagai nasir Tuhan. Aku nih pilihan nasir dari bayi. Bahkan malaikat nemuni mamahku nih. Wah, aku nasir dari Tuhan. Tapi di sisi lain di tubuh Simpson ini dia ngerti ada kelemahan. Nah, dia dikasih pilihan sama Tuhan. Loh, buat Tuhan bisa nggak membuat Simpson tidak jatuh? Ya bisa. Tapi ingat lagi, Tuhan itu kembali ke namanya free will. Gitu ya. Dia ngumbar pakai mata, matanya dicongkel. Dia sudah pakai mata. Oke, Pak Hengki. Nggak cukup dengan iman, Pak Hengki, untuk memutuskan itu. Lu bisa. Iman itu harus timbul dari pendengaran akan rema. Iman itu nggak global. Ibu dapat rema, kenapa kalau yang dapat rema kok bisa selesai? Tapi kalau yang, pokoknya semua harus diurapi, dilakukan semua sama, tapi kok ini kok masih tetap berzina terus? Berarti kan tidak jadi rema. Betul nggak? Iya. Hanya sebagai liturgi aja. Tapi ada orang yang dilakukan betul-betul putus. Karena rema. Makasih, Pak. Ya. Oke, Pak Hengki ada pertanyaan. Pak Hengki, saya baru mendengar kitab kejujuran. Apakah kitab kejujuran itu, Pak? Itu ada di kitab Yosua. Yesus pernah ngutip di kitab Yosua itu ada. Di kitab orang jujur di Yosua ada. Pokoknya 2 kali dikutip di Alkitab. Nanti buka di Konkordan kitab orang jujur di kitab ada dua kutipan. Itu hanya sebagai referensi, bukan sebagai kebenaran. Gitu ya. Contoh kayak tadi, Kain. Kain itu matinya gimana? Di Alkitab kan nggak ditulis Kain matinya bagaimana. Di kitab orang jujur diceritain, dia matinya ketimpa batu. Gara-gara apa? Gara-gara dia bunuh Habel pakai batu. Hanya sebagai cerita aja. Bukan sebagai kebenaran. Bukan. Oke, mohon tanya Pastor, apakah yang dimaksud menabur tetapi tidak menuai dalam Mika 6 ayat 15? Juga termasuk dalam hukum tabur tuai? God bless. Dalam apa? Kitab apa? Mika? Mika 6, 15. Mika 6 ayat 15. Ini tuh membuat kita belajar untuk tidak hidup sembarangan. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun
tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirit buah anggur, tapi tidak meminum anggurnya. Oh, ini orang Israel, Tuhan marah dengan orang Israel karena dosa ini. Jadi, karena dosa mereka, kalau sudah baca ayat sebelumnya, maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Jadi dosanya orang Israel yang tidak mau bertobat inilah akhirnya dia menabur, dia tidak bisa menuai. Dosa itu yang membuat Tuhan itu seringkali tidak bisa lepaskan namanya berkat. Ada yang lain? Pertanyaan selanjutnya, apakah hukum tabur tuai itu akan berlanjut ke keturunan berikutnya? Ini sudah dijawab ya. Sudah. Bahwa kita dulu melakukan hal jahat pada masa hidupnya. Apakah itu akan dituai oleh anaknya? Apakah itu termasuk disebut sebuah kutuk? Apakah dosa kutuk itu bisa dibatalkan agar tidak berlanjut ke keturunan berikutnya? Bisa. Dosa kutuk keturunan itu bisa dibatalkan. Oke, lanjut. Tapi tetap hidup dalam penyangkalan diri dan pikul salib. Oke. Oke, lanjut. Ketika kita dibaptis, bukankah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang? Apakah dosa yang dulu masih berlaku? Tabur, tanda tanya. Jika masih berlaku, bagaimana untuk menghapusnya? Begitu kita lahir baru, begitu kita dibaptis, langsung manusia lama kita itu akan dikubur. Yang baru itu muncul. Nah, jadi saya tak bacakan ya. Ada satu statement bagus sekali. Pengampunan itu tidak ada. Bentar. Pengampunan itu tidak membatalkan namanya hukum menabur dan menuai. Gitu ya. Jadi kita ini harus bijak bagaimana kita hidup. Makanya itu saya kalau lihat para pelayan Tuhan tuh yang orang mimbar yang diurapi yang luar biasa. Berzina itu enggak apa-apa, itu dosa tidak mendatangkan maut. Siapa bilang? Simpson tuh hampir kehilangan Tuhan gara-gara perzinahan. Betul? Daud itu hampir kehilangan Tuhan gara-gara perzinahan. Ya kan? Ruben itu kehilangan hak kesulungan gara-gara perzinahan. Abraham, dua putranya ribut terus gara-gara perzinahan. Nah, jadi bagaimana kalau masa lalu kita seperti itu? Begitu kita di dalam Yesus, kita ada ciptaan baru. Oke. Nanti dalam kita menjalani hidup, selama kita hidup di dalam namanya takut akan Tuhan, hukum dosa itu akan mati. Yang muncul adalah hukum anugerah. Tapi begitu kita tidak hidup dalam namanya takut akan Tuhan, hukum dosa yang di dalam tubuh kita akan muncul lagi. Gitu kan? Jadi kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, ya itu hukum akan jalan. Tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, hukum dosa itu akan mati oleh hukum anugerah. Makanya dulu saya tuh sering kayak gini. Dulu waktu masih remaja itu papanya suka mabuk. Anaknya cinta Tuhan, melayani Tuhan, marah sama mamanya. Aku yang nggak bakal seperti papaku, pemabuk seperti itu. Nanti setelah berapa tahun kemudian setelah punya istri, mabuk tuh. Kok bisa? Dulu zamannya dia masih lahir baru, bertobat, cinta Tuhan. Cinta Tuhan lahir baru, dia mengucapkan itu. Tapi begitu dia berjalannya waktu setelah dia menikah, dia sudah tidak dekat lagi dengan Tuhan, hukum dosa keluar lagi. Apa yang kau tabur, kau tuai. Jadi mabuk dia. Makanya Tuhan berkata, I die daily. Aku mati dari dosaku itu setiap hari.
Ya, kita tidak bisa hidup seenaknya. Makanya yang pengajaran berkata hyper grace, yang berkata bahwa sekali selamat selamanya nggak ada. Ya kan? Yang pertama kali dihakimi adalah di rumah Tuhan. Kalau orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana salahnya engkau harus hidup? 1 Petrus berkata begitu. Jadi kita tuh tidak bisa bermain-main dengan namanya dosa. Terus kita excuse, loh itu kan kelemahan saya, orang tua saya hidupnya seperti ini. Nggak bisa. Sejak engkau ikut Tuhan, ada kuasa namanya kuasa kebangkitan yang akan membuat engkau hidup benar. Pikul salib dan sangkal diri. Oke, ada yang lain? Oke, ini Pak, ada lagi. Pagi. Ini harus mati. Eko ya? Halo. Ya. Ini ada pertanyaan Pak. Mana itu ya? Sempat dengar ada beberapa macam dosa. Dosa yang disadari, dosa yang tidak disadari, dan dosa karena tidak tahu atau melanggar tanpa mengetahuinya. Ini namanya tanpa sadar. Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh bertobat dari semua jenis dosa itu, Pak? Harus sensitif dengan Roh Kudus. Sekarang siapa yang bisa menemplak dosa yang kita tidak sadari? Contoh dosa yang tidak kita sadari adalah dosa kesombongan. Betul nggak? Orang paling sulit itu dosa kesombongan. Karena seringkali orang yang sombong itu selalu tidak sadar. Bagaimana kita bisa tahu dari dosa yang tidak kita sadari? Harus peka dengan Roh Kudus. Makanya saya bilang, maka saya kan di awal tadi ngomong, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan itu akan menyatakan kekudusanku dan kemuliaanku. Terhadap orang yang karib, aku akan menyatakan diriku. Makanya Musa salah sedikit, langsung dia kena. Nah, bagaimana kita supaya peka terhadap itu? Kita harus sensitif dengan Roh Kudus. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, pasti kita akan peka terhadap dosa. Bukan hidup dalam dosa, tapi peka terhadap dosa. Simpson tuh peka nggak terhadap dosa? Tidak. Itu berkali-kali Simpson dikasih kesempatan. Dan akhirnya, setelah dicungkil matanya, dicukur pengurapannya, dicukur kekuatannya, dicukur pengurapannya, kita baru bilang, dan Roh Allah berdiam-diam meninggalkan Simpson. 1 Simpson, 2 Saul. Saul itu juga nggak peka terhadap dosa. Jadi begitu Roh Tuhan meninggalkan mereka, ya mereka tenang-tenang aja, padahal mereka kehilangan Tuhan. Orang yang sangat peka terhadap dosa itu adalah Daud. Begitu dia dihardik oleh Nabi Nathan, langsung dia berpuasa, dia minta ampun, dia sujud, dia langsung buat lagu berkata, jangan ambil Romo yang kudus dari hidupku. Dia peka. Makanya Daud selamat. Oke? Ya, ini ada lagi, Pak. Silakan. Tapi konsekuensi dari dosa setelah kita sudah bertobat. Itu pertanyaannya. Ulangi lagi, saya nggak dengar. Setelah kita sudah bertobat, bagaimana cara untuk menghadapi konsekuensi dari dosa? Hidup bergaul dengan Tuhan. Tadi kan saya bilang, selama kita hidup bergaul dengan Tuhan,
konsekuensi dosa itu akan dibatalkan dengan namanya hukum anugerah. Tapi kalau kita ini tiba-tiba jauh dari Tuhan, hukum dosa itu akan muncul lagi. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Tapi kalau kita ini bergaul dengan Tuhan, yang muncul adalah hukum anugerah. Bukan hukum penghukuman, tapi hukum anugerah yang turun. Itu ya. Di sini Pak ada lagi. Apakah Bapak ada pengalaman mengalami konsekuensi dari dosa? Saya pribadi. Ya, ini benar. Saya pribadi, Pak. Iya, betul, Pak. Saya ini ada. Dulu papa saya itu dia saya tuh pernah jatuh dalam dosa pornografi. Dulu papa saya tuh pernah jatuh dengan wanita. Papa saya jatuh dengan wanita, terus bertobat. Sungguh-sungguh cinta Tuhan luar biasa. Saya dari remaja itu tidak pernah nakal. Tidak pernah nakal, hidup dari SMA kelas 2 saya. Saya tuh hidupnya sama Tuhan terus. Ajar Tuhan dari kelas 2 SMA. Terus. Sampai tidak pernah nonton film pornografi, tidak pernah main perempuan, tidak pernah mabuk. Papa saya pemabuk, pernah main perempuan, terus dia bertobat. Saya tidak pernah mabuk, saya tidak pernah main perempuan. Saya khotbah, dan luar biasa, sampai akhirnya saya lulus kuliah. Berapa kali mau nonton film porno, tidak pernah bisa nonton film porno. Sampai suatu kali, saya tuh lagi buka laptop atau apa, ada iseng iklan keluar. Saya coba klik lihat sekali. Terikat saya, setahun. Padahal saya udah khotbah loh. Sudah cinta Tuhan, sungguh-sungguh loh. Selama saya benar, dosa ini tidak mengikuti saya. Tapi begitu saya off, saya buka celah, saya lihat pornografi sekali, terus saya teruskan. Saya terikat pornografi setahun. Sulit untuk melepaskan, sulit. Itu konsekuensi. Ya. Jadi bisa hilang? Nggak bisa sebetulnya. Selama saya hidup benar. Saya jatuh dalam pornografi itu bukan dalam keadaan nakal loh, Pak. Saya lagi pelayanan. Lagi khotbah, lagi altar call orang. Lagi KKR gede besar-besaran. Ayo. Gimana tuh? Saya setahun. Padahal dulu saya melayani orang pornografi itu sampai tak maki-maki orangnya. Nonton film porno, dasar lo mau nonton sama mamahmu sana. Dulu kalau ngomong kasar loh. Nonton sama mamahmu sana. Karena nggak pernah nonton film porno, Pak. Tapi begitu Tuhan izinkan, karena kesombongan mungkin ya. Ya tadi saya bilang kesombongan. Satunya kesombongan, celah kesombongan itu masuk. Saya diizinkan Tuhan jatuh di situ. Saya terikat setahun untuk lepas dari pornografi. Sulitnya luar biasa. Dan sebetulnya bisa enggak, Pak? Enggak jatuh? Bisa. Asal saya enggak sombong. Karena sombong, Tuhan izinkan. Supaya saya tidak menghakimi orang. Lanjut lagi. Kenapa? Ini ada pertanyaan kembali. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, ada yang ditentukan untuk dibinasakan. Apakah hukum tabur tuainya bisa membatalkan? Membatalkan tentang apa itu? Ada ayat firman yang berkata,
ada yang ditentukan untuk dibinasakan. Pertanyaannya, Kayak Yudas kan? tabur tuai itu bisa membatalkannya. Jelas, Pak? Kasih contoh. Kurang masuk saya. Kan ada ayat firman yang mengatakan ada yang sudah ditentukan untuk dibinasakan, kan betul? Oh, oke, jelas. Oke. Bisa nggak ayat tabur tuai itu membatalkan gitu? Ya, betul. Contoh Yudas, saya tanya. Yudas itu kan ditentukan untuk kebinasaan. Betul nggak? Tapi kalau mungkin ini, menurut saya benar lah. Kita tarik garis hidupnya Yudas, nenek moyangnya. Itu pasti orang dari nenek moyang Yudas itu adalah orang-orang yang kejam, jahat, luar biasa, penjahat. Pokoknya luar biasa. Ditentukan untuk kebinasaan. Tetap turun. Akhirnya terhilang. Tadi kan baca ayat kan. Selama masih ada bumi ini masih ada loh. Apa yang ditabur itu tuai. Panas dingin. Kemarau hujan. Masih ada. Dulu ada orang bilang, kenapa Daniel Kolenda bisa dipakai luar biasa seperti Reinhard Bonnke? 5 generasi di atasnya Daniel Kolenda itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Daniel Kolenda tahu ya, suksesornya si Reinhard Bonnke itu. Itu 5 keturunan opa-opanya Daniel Kolenda adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Makanya hari ini Daniel Kolenda menuai apa yang dibayar oleh nenek moyangnya. Setelahnya begini. Pak Hengki. Ya. Mau tolong tanya, maksudnya gini. Dia kan ditentukan untuk dibinasakan. Apakah dengan dia misalnya berbuat baik, lengket sama Tuhan dan lain sebagainya, itu bisa membatalkan itu penentuan kalau dia itu sudah ditentukan untuk dibinasakan. Maksudnya gitu, Pak Hengki. Oh gini, selama ada pertobatan, selalu ada namanya pintu anugerah. Oh ya. Pertanyaan saya. Yudas itu bertobat ya? Dosanya Yudas sama Petrus itu sama nggak? Sama loh. Sama. Itu jual Yesus kok. Sama-sama jualnya. Yeah. Sama menyangkalinya. Lidahnya kan cuma satu di pertobatannya. Betul kan? Si Petrus itu bertobat, Yesus berdoa untuk Petrus supaya dia jangan sampai terhilang. Yudas, dia tuh nyuri dan tidak bisa ditegur. Yudas itu. Dan itu diambil dari benih yang paling jelek menurut saya. Kalau Yudas misalnya kalau misalnya Yudas tidak bunuh diri, dia bertobat, tetap bisa selamat. Selama ada pertobatan, selamat. Tapi selama tidak ada pertobatan, tidak akan selamat. Oke, Pak Hengki. Terus gini, Pak Hengki. Ada contoh lain, misalnya ini zamannya Fir'aun, Tuhan ikut mengeraskan hatinya Fir'aun, sehingga Fir'aun tidak melepaskan bangsa Israel. Berarti kan Tuhan ikut merekayasa di dalamnya. Jadi akhirnya Fir'aun berbuat seperti itu. Apakah itu juga berlaku hukum tabur tuai, padahal Tuhan sendiri yang mengeraskan hatinya Fir'aun? Menurut saya iya, jalan. Iya pasti. Firaun itu kan yang merekayasa Tuhan, Pak Anggi. Tuhan kan yang membuat hati orang, membekukan hati orang. Orang itu nggak bertobat, mengeraskan hati Firaun. Ya, bisa jadi. Karena kan kita kan nggak pernah tahu di atasnya mereka, di atasnya Firaun berapa 5 generasi di atas. Contoh nih, misalnya keturunannya Hitler. Ayo, kenapa kok bisa begitu? Seringkali benih di atasnya itu jalan jahat. Jadi Tuhan itu Tuhan yang melihat.
Tapi pertobatan bisa enggak? Bisa lah. Contohnya teman-teman. Ruth. Dia muak. Dia harusnya tidak boleh masuk bait Allah. Dia anak incest. Tapi masuk dalam sisilah Yesus. Betul kan? Makanya di dalam Yesus itu hebatnya gini loh. Walaupun benihnya jelek, rusak sekalipun, tetap akhirnya kalau engkau ikut Yesus, engkau tetap selamat. Ada yang namanya redemption, ada yang namanya penebusan, ada yang namanya pengampunan, ada yang namanya anugerah. Firaun kan tidak pernah ada yang namanya Firaun itu bertobat, kan nggak ada. Tay. Hitler juga kan nggak ada yang namanya Hitler bertobat. Oke, ada yang lain? Ini ada chat masuk pribadi ini, Bu Hengki. Menyangkut masalah Yudas. Dia mengkhianati Yesus, ditentukan binasa. Tadi Bapak sampaikan bahwa itu mungkin nenek moyangnya jahat, kejam. Ketika dia diadopsi, diterima menjadi murid, apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan tidak bisa memberikan kesempatan buat dia untuk diampuni di ini? Akhirnya kenapa tetap ikuti garis keturunannya dia dibinasakan, Pak? Kira-kira itu. Gini. Kan saya bilang, Tuhan itu sudah tahu ujung kita dari alfa. Ya, Tuhan itu sudah ngerti ujung kita dari alfa. Dan rancangan Tuhan dalam hidup kita di ujung itu adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia berapa itu? 16:33. Rancangan damai sejahtera, mendatangkan dari depan penuh dengan harapan dan rancangan penuh damai sejahtera. He declare the end, dia nyatakan akhir dari awal. Jadi ujung kita seperti apa Tuhan itu sudah tahu. Dan ujungnya itu luar biasa, rancangan damai sejahtera. Dengan berjalannya waktu, kita menuju ke sana. Kita tuh kena yang namanya hukum free will. Gitu ya. Free will inilah yang Tuhan tidak bisa ngotak-ngatik. Termasuk Adam dan Hawa. Tahu nggak kalau sampai ujungnya nanti Adam Hawa itu berbuat dosa, seluruh dunia akan jatuh ke tangannya setan? Tahu. Seandainya Adam dan Hawa itu tidak jatuh dalam dosa, hari ini kita tidak seperti ini. Kita adalah tubuh tidak berdosa. Kita enak hidupnya hari ini. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh loh ya. Kita masih ada, kita ada di sini, tapi tidak dengan tubuh dosa. Enak. Tidak ada penebusan dan segala macam. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Nah, tapi Tuhan kan tahu bahwa manusia itu tidak diciptakan seperti robot. Walaupun aku menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Bahkan kita berkata, sebelum dunia dijadikan, aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi, jadi apa segala macam. Tapi yang membuat tidak sampai ke sana itu siapa? Diri kita sendiri. Yudas itu menurut saya kesempatannya berkali-kali. Yesus untuk mendapatkan Yudas, dia berdoa semalam-malaman. Tapi kesempatannya berkali-kali itu, dia mengeraskan hati. Dia tidak mau bertobat. Dan selalu mencuri. Dipikir tidak apa-apa. Ternyata membinasakan dia. Dia mati dengan uang curiannya itu sendiri. Kan gitu. Jadi kita tidak bisa berkata Tuhan tidak adil. Tuhan itu maha adil. Mau dilihat dari sisi manapun, dia tahu semua. Kayak gitu. Kalau dibilang Yesus turunnya baik-baik, enggak. Ada Rahabnya. Yesus tuh. Kan ada Rutnya, Moabnya. Ada Batsebanya. Ya kan? Makanya di dalam Yesus semua itu bisa berubah jadi indah. Selama kita ikut Tuhan, sungguh-sungguh, hukum tabur tua itu akan jalan berkatnya berkat 1000 keturunan. Berkat 1000 keturunan orang benar yang akan turun ke kita. Selama kita takut akan Tuhan.
Begitu kita off dari takut akan Tuhan, ya hukum dosa yang jalan. Oke, Pak Ingki. Ini dari saya, Pak Ingki. Ya. Ini saya ingat Pak Yusa, Engkong Yusa itu kan katakan, paksakan kehendakmu Tuhan. Paksakan. Nah, jadi kalau paksakan ini kita tetap masih punya free will ya Pak ya. Itu Tidak gini. Pak Wesley, suaranya kecil Pak Wesley, tidak kedengaran Pak Wesley. Waduh, suaramu buanter gitu. Suaranya novel buanter. Kangen sama Pak Ingki. Kaget aku. Jadi free will itu kan masih ada Pak. Kita di Batra kan ada minta jaminan untuk mencapai destiny. Itu kan destiny sebenarnya Pak yang Bapak sampaikan awal sudah ada destiny atas setiap orang. Nah, bagaimana jaminan destiny itu kita klaim, kita deklarasi, kita minta sama Tuhan. Dengan apa yang katakan Pak Yusa itu adalah paksakan kehendakmu. Kira-kira ada sedikit tambahan dari Pak Hingki? Silakan Pak. Ya, kalau saya gini. Jadi Yesaya berkata, he declare the end, dia nyatakan yang akhir dari awal. Dia ngerti ujung kita, destiny kita, akhirnya seperti apa. Dalam perjalanan itu ada yang namanya free will. Saya sukanya Engkong deh. Dia ngerti. Free will-nya dia itu adalah kecenderungannya dosa. Selalu keluar dari kehendak Tuhan. Betul ya. Ya kan? Selalu tidak nurut sama Tuhan. Engkau nggak selalu ngomong, aku ki ndablek atau keranjang, sakar karpe dewi. Karena aku nih sadar bahwa kehendakku nih mau dagingku tuh lebih kuat dibandingkan kehendak Tuhan yang sempurna di hadapanku. Makanya aku minta, paksa Tuhan. Itu loh Pak. Jadi dia pun minta. Paksa. Karena apa? Loh, terus kalau saya tanya, loh, Tuhan kok mau paksa? Loh, dia minta. Jadi ya Pak. Jadi doanya Engkong itu betul. Paksa. Supaya aku menyelesaikan sampai destiny-ku. Kalau enggak, pasti enggak akan sampai. Duh, Engkong aja yang seperti itu aja hampir meleset itu. Hampir loh. Padahal Engkong kan luar biasa pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Tapi karena doanya Engkong berkata, paksa kehendakmu dalam hidupku. Jadi Tuhan itu yang tidak bisa adalah memaksa kita tanpa kita minta. Tidak bisa. Tapi kalau kita minta, dia minta kok. Setan dia minta, tak paksa, tak gebuk. Dan dia sampai destiny-nya. Dia minta kok. Kan gitu. Kembali ke free will kita lagi kan, karena kita minta. Doanya Engkong itu betul tuh, sangat betul. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Seberapa pentingkah pengcoveran di bawah seseorang? Dan jika saat ini belum ada mentor atau orang tua rohani, itu bagaimana, Pak? Gini loh, Bapak rohani itu kita tuh, kalau kita tuh sembahyang sama Tuhan, nanti Tuhan tuh akan kirim. Siapa yang jadi Bapak rohani, jadi mentor kita, Tuhan akan kirim. Tapi selama kita ini tidak dapat, masih belum dapat. Kalau kita ini bergaul dengan Roh Kudus, Tuhan tuh akan nuntun. Dari YouTube, dari dengerin orang khotbah dan segala macam akan dituntun. Mana yang benar, mana yang salah. Sekarang penyesatan banyak loh, Pak. Nah, jadi kalau kita cover rohani itu penting nggak? Penting. Bapak rohani itu penting. Karena kalau kita tidak punya cover rohani atau bapak rohani di atas kita, nanti kita tidak ada yang mengoreksi. Kan gitu. Padahal kita kan butuh namanya masih koreksi. Oke? Pak, ini ada lagi, Pak.
Pertanyaannya gini. Pak, ide penipuan untuk mendapatkan hak kesulungan datang dari Ribka. Yang perlu ditanyakan, apakah sanksi atau dosa yang ditanggung oleh Ribka? Itu pertanyaannya. Saya ulangi lagi ya. Dia kan disakiti sama istrinya Esau. Baca Alkitab. Sampai dia tidak mau hidup lagi. Si Ribka. Gara-gara istrinya Esau itu membuat hatinya Ribka sakit hati. Yang saya kaget itu lagi nih. Yang saya itu shock tuh ya. Waktu Tuhan bukakan tuh ya. Yakub menipu pakai kulit kambing domba. Akhirnya dia harus bayar dengan kambing domba di rumah Laban. Akhirnya Yusuf mati dicelupkan dengan darah kambing domba. Yang membuat Yakub harus menangis meratap 20 tahun meratap bahwa dipikir Yusuf itu sudah mati. Dengan apa? Darah kambing domba yang dia pakai dulu untuk menipu bapaknya. Itu yang membuat saya bilang, wah, ternyata Tuhan itu justice ya. Adil. Walaupun akhirnya tetap Tuhan cinta Yakub. Namanya konsekuensi, itu tetap jalan. Tuhan cinta Daud, cinta. Pedang tetap turun. Keluarganya isinya perjinahan, turun dalam hidup Daud. Saya tuh kalau begitu mengerti hukum ini, saya tidak mau lagi hidup semaunya. Hidup, Allah enggak apa-apa, dosa tidak mendatangkan maut, saya tidak berani. Konsekuensinya tidak cocok. Ini Pak, saya pernah mengalami, tak ceritain. Saya kan terikat pornografi setahun. Satu kali sekitar 4-5 tahun lalu. Istri saya tuh ngomong sama saya tuh bilang gini, kamu tahu nggak, saya ini tiba-tiba buka HP-nya anakmu. Anak saya waktu itu umur berapa ya? Umur 14 atau umur 13. Ada gambar pornonya. Itu seluruh badan saya langsung kelolosan. Langsung saya kayak lemes. Aduh, Tuhan. Apakah ini konsekuensiku? Langsung kelolosan. Ingat baik-baik loh. Tuhan itu kalau membuat kamu tidak bisa bertobat, dia akan pakai yang paling kau cintai. Seperti Yakub, yang membuat Yakub bisa bertekuk lutut, anak kesayangannya harus mati. Yang membuat Daud, dia harus bertekuk lutut, Absalom yang dicintai, meniduri istrinya, memberontak sama dia. Jadi Tuhan akan pakai orang yang paling kita cintai, akan diambil. Kalau kita tidak mau bertobat. Oke, kok sepi? Pak, ini katanya masih break pertanyaan. Apa mau lanjut khotbah lagi? Suaramu cilik, bro. Suaramu cilik, bro. Nggak. Ya, Pak Enggi. Nggak. Khotbah saya sudah selesai ya? Tak jawab tadi sama di semua. Ya, Pak Fitri. Silakan, Bu. Saya banyak aja tuh Pak Sli. Ibu mau tanya atau bagaimana? Saya sudah di chat. Oh, di pertanyaan ini saya tulis message. Ya, ini ada pertanyaan gini. Pak, kasih karunia bagaimana agar dapat bisa rapture? Rasul Paulus dan Petrus selevel mereka saja mengalami meninggal. Setara Henok dan Elia saja di Alkitab yang diangkat. Itu pertanyaannya, Pak.
Setaraf Henok dan Elia kenapa? Setaraf Henok dan Elia aja di Alkitab yang diangkat. Maksudnya Henok dan Elia saja yang diangkat. Terus? Itu kan Rasul Paulus dan Petrus mati, mengalami meninggal. Nah itu pertanyaannya, kasih karunia bagaimana agar dapat kita itu bisa rapture? Gini loh, rapture itu tuh kita tuh makanya ini, kita itu mempersiapkan hidup. Kita tuh tidak bisa, oh pasti aku diangkat. Jaminannya itu apa? Maksudnya, yuk kita ada namanya jaminan pengangkatan dan segala macam. Tapi pertanyaannya, nanti kita ketemu apa yang membuat kau bisa diangkat? Itu apa? Selain kau mempersiapkan hidup. Kita hari ini harus well prepare hidup kita. Ya, makanya Nabi saya bilang, yang enggak benar, enggak beres, itu put your house in order. Hidup kita tuh put your house in order. Semua tuh dibenahi. Irinya, marahnya, jinahnya, tidak terimanya. Ini tuh diberesin gitu loh. Jangan terus pelayanan tapi buah hidup kita tuh tidak pernah, pohon kita tuh nggak berbuah, tapi daun. Sundar tuh ngomong, Sadu tuh ngomong, kamu yang pelayanan tok, tidak ada buah, kamu tuh berarti cuma daun, dan pasti kamu ditebang. Setahun, pasti kamu ditebang. Kalau kamu tidak menghasilkan buah, buah itu adalah dari dalam keluar, yaitu transforming life, hidup yang diubahkan. Kalau kamu tidak berbuah, pasti ditebang. Jadi kita ini yang harus berbuah di dalam kita. Cara berbuah apa? Abide in Him. Melekat kepada Tuhan. Kalau kita bersekutu melekat kepada Tuhan, nanti buah itu akan keluar. Udah, persiapan itu aja. Jangan menganggap dosa ini dosa biasa, enggak apa-apa, enggak bu. Kita harus peka, Pak Yusuf pernah ngomong. Kalau kamu cinta Tuhan, itu kamu akan peka terhadap dosa. Peka terhadap dosa. Ya, ini pertanyaan lagi, Pak. Apakah mungkin selalu penuh dengan Roh Kudus? Apakah Bapak ada kenal orang yang selalu penuh dengan Roh Kudus? Ya sangat mungkin deh. Tuhan Yesus itu penuh Roh Kudus terus. Orang tuh sangat mungkin. Itu Alkitab yang bilang bahwa hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus selalu. Firman tidak mungkin ngasih perintah kalau kita nggak bisa melakukan. Contoh, saya pernah tahu, Kathryn Kuhlman. Itu hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Walaupun pernah mengalami masa-masa yang berat ya, masa-masa jelek, tapi hidupnya penuh Roh Kudus. Salah satu favorit saya itu, Kathryn Kuhlman. Pernah tahu ceritanya Kathryn Kuhlman meninggal nggak, Pak? Nggak tahu, Pak. Kenapa? Nggak tahu, Pak. Mau diceritain? Boleh, Pak. Kathryn Kuhlman itu pada saat dia setelah selesai KKR terakhir, dia kan kolaps. Jantungnya bengkak. Umurnya tuh waktu itu 69. Terus di habis KKR 4 jam, jatuh, selesai keluar dari tempat KKR, terus dia jatuh, terbang ke satu kota, dioperasi. Dan pada saat dia sudah dioperasi, di satu rumah sakit itu, dia masih bisa ngobrol. Dan dia ngobrol sama suster-susternya. Terus, di tanggal 19 Februari 1976, dalam jaga shift malam jam 12 malam, ada suster baru itu masuk jaga Kathryn Kuhlman di ruang ICU. Tapi posisi Kathryn Kuhlman sudah nggak sadar.
Masuk, terus dia lihat, oh Catherine Kuhlman. Ada 2 pasien di ICU, 2 orang toh. Catherine Kuhlman dengan siapa? Tiba-tiba dia lihat, dia nggak kenal kan ini bukan anak Tuhan ya. Terus akhirnya dia cek jantungnya, dia cek pernafasannya, dia cek nadinya dan macam-macam. Tiba-tiba lampunya mati. Lampunya mati di tahun 76. Dia lihat lampunya mati, terus dia ngecek lagi apakah alat-alatnya berhenti enggak. Dilihat alatnya masih jalan semua. Terus tiba-tiba dia cek lagi, loh kok Catherine Kuhlman sudah meninggal ya? Dia lihat jam, oh sudah meninggal. Terus akhirnya dia telepon, si suster ini telepon ke supervisornya. Supervisor, ini Miss Kuhlman sudah meninggal. Kok kamu tahu dari mana? Itu pulsnya sudah, alatnya semua udah berhenti segala macam. Oke, tunggu sebentar. Lampu kan lagi mati. Aku tak nyusul ke sana. Ya. Habis itu, begitu dia habis ngomong gitu, langsung tiba-tiba lampunya nyala. Nah, supervisornya itu di gedung blok sebelah. Rumah sakit itu kan banyak blok-blok, gedung-gedungnya banyak. Dia di gedung blok sebelah di lantai 3. Begitu Catherine Kuhlman meninggal, si suster baru ini bau bunga mawar. Terus. Dia bau ros, baunya menyengat sekali. Dia cari di ruang ICU tidak ada orang bawa karangan bunga. Terus begitu dia mendekati ke jenazahnya Catherine Kuhlman, langsung dia bau menyengat, langsung dia mau jatuh geblak, dia nangis tersungkur itu, dia ngerasa nggak diri Tuhan. Udah, jadi dia duduk situ, dia bukan anak Tuhan. Terus tiba-tiba apa yang terjadi? Supervisornya datang. Supervisornya datang, datang. Ini rumah sakit, baunya kok ros, baunya kok bunga mawar. Nggak boleh ya bawa karangan bunga ke sini, ngawur aja. Susternya bilang, oh supervisor, tak tunjukkan di mana sumber dari bunga mawar itu. Terus dia masuk ke dalam, dia lihat jenazahnya Catherine Kuhlman. Dia cari bunga mawarnya mana? Ini kok baunya menyengat sini. Terus dia lihat, wow menyengat, nangis dia. Terus supervisor tanya, kamu tahu nggak? Aku sudah cium bau bunga mawar ini dari gedung sebelah. Terus habis itu supervisornya tanya, dia meninggal jam berapa? 1.13 pagi. Oke, catat. Berarti meninggal 20 Februari 1976 jam 1.13. Sudah, habis itu apa yang terjadi? Paginya, shift pagi jam 6, suster pada datang. Suster yang biasa ngobrol sama Catherine Kuhlman. Suster ini tanya sama suster baru, gimana keadaannya Miss Kuhlman? Oh meninggal. Langsung dia lari semua. Kok kamu tahu meninggal? Jam berapa dia meninggal? Dibukakan catatan, lihat jamnya. 1.13. Susternya yang shift pagi datang langsung, ayo lari ke tempatku. Dia buka memori bukunya. Karena Catherine Kuhlman pernah ngomong, dia memprediksi kapan meninggalnya. Dibuka bukunya. 20 Februari tahun 1976, jam 1.13. Aku akan dipanggil Tuhan pulang. Nangis dia. Persis tepat 20 Februari 1976, jam 1.13 dibawa Tuhan pulang. Dia nangis. Nah, itu susternya yang baru yang tidak anak Tuhan ini tanya, loh kok dia bisa prediksi sendiri loh? Iya, dia sudah ngomong sama kita bahwa dia akan meninggal tanggal sekian 20 Februari tahun 1976 jam 1.13. Terus susternya tanya lagi, ada prediksi yang lain enggak? Ada. Dia bilang, nanti kalau aku meninggal, aku maunya adalah ros. Wah, nangis susternya. Kamu tahu nggak tadi malam di ruangan ini bau ros menyengat sekali. Dan itu adalah kamarnya Catherine Kuhlman. Mereka nangis semua di jamaah Tuhan. Jadi akhirnya meninggalnya pun didatangi sama Rose of Sharon. Keren ya. Jamnya tahu, tanggalnya tahu, bulannya tahu, tahunnya tahu, jamnya tahu. Dan mintanya Rose. Itu orang yang bergaul dengan Tuhan. Mantap. Keren. Ini rasanya pertanyaan terakhir, Pak, yang berdasarkan chat. Shalom Pak Hengki, mau tanya. 2 hari yang lalu saya mimpi ada beberapa orang yang badannya seperti kena cacar, bintik-bintik seluruh badannya. Orang itu seperti sengaja mendekati saya
dan mencoba menancapkan binatang kecil ke telapak tangan saya, seperti binatang yang bisa mengentup gitu. Dan saya terbangun dan meraba telapak tangan saya. Puji Tuhan, semuanya baik. Itu maksudnya apa ya Pak Hengki? Thank you, God bless you. Waduh, ya harus berdoa, tanya Tuhan. Artinya ya apa namanya, ada sesuatu yang akan menimpa, doa, dipatahkan, dikebaskan semua. Katanya Sandu Sundar itu nanti setelah dari corona itu akan muncul nanti sangat kebal. Virus seperti sangat kebal yang akan lebih mengerikan. Seperti mimpi itu. Karena ada virus seperti sangat kebal itu yang lebih mengerikan daripada corona. Jadi kita ini sekarang menghadapi hidup zaman sekarang itu lebih tidak gampang. Makanya kita harus lebih prepare hidup kita di hadapan Tuhan. Tidak bisa sembarangan. Yang tidak perlu, sudahlah. Berdamai, selesaikanlah. Yang penting kita siapkan hidup kita ketemu Tuhan. Saya waktu beberapa hari, saya kesaksian ya, terakhir ya Pak nih ya, terakhir ya, saksian saya. Beberapa hari yang lalu saya waktu doa pagi jam 4 di taman rumah saya, depan rumah. Saya duduk itu saya bisa punya perasaan begini. Saya nggak pernah biasanya. Kok ini bukan rumahku ya? Ada perasaan rumahku tuh di surga, bukan di sini. Saya punya perasaan gitu Pak. Muncul di hati. Tiba-tiba aja. Saya nggak pernah loh. Biasanya kan saya sering khotbah. We are in the world, but we are not of the world. Saya sering khotbah gitu kan. Kita ini di dunia, tapi kita ini bukan bagian dari dunia. 2-3 hari yang lalu, lagi devotion pagi jam 4 gitu. Tiba-tiba muncul di hati, bisa muncul kuat. Ini kok kayak bukan rumahku ya. Rumahku tuh di surga. Jadi mari siapkan hidup. Ya. Jaminan kita apa? Hanya Yesus Kristus. Kalau engkau mengasihi Tuhan, mencintai Dia, pasti Tuhan akan angkat saudara. Oke, cukup ya? Udah malam loh Pak. Ya, terima kasih banyak. Saya kira cukup deh ya. Pak Hengki, nanti kita minta doa pemberkatan ya Bu. Setelah pengumuman ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kita sungguh diberkati oleh Pak Hengki. Terlebih-lebih kesaksian terakhir berbicara tentang destiny. Setiap saudara saya kita diberikan Tuhan sebuah destiny yang besar, yang indah. Tergantung saudara saya, apakah kita tetap dalam track kebenaran Tuhan. Kalau kita tetap persis itu tetap memegang kebenaran Tuhan, hidup dalam kebenarannya, kita tentunya minta kemampuan Roh Kudus untuk kita bisa sampai destiny yang Tuhan tetapkan. Seperti Catherine Kuruman, kita sangat diberkati. Catherine Kuruman, apa yang dia ucapkan, Tuhan kabulkan untuk terakhir. Saya ingat mertua saya, mamanya Ibu Elizabeth, juga sama. Dia tahu tanggalnya, jamnya, kapan dia dibawa pulang oleh Tuhan. Begitu indah. Saudara, kita semua diberikan sebuah destiny. Mari saudara kita berlari berlomba untuk mencapai garis akhir kita masing-masing. Tentu kita butuh pertolongan Roh Kudus dan kita juga harus mengekang, mematikan kedagingan kita. Paling bagus ya minta seperti engkong Yusak ya Pak Hengki ya. Akan. Tapi ya digebuk kalau salah ya. Sakit. Ya, pasti digebuk. Novel dengar Novel dengar suara saya. Nah, saudara, ini ada pengumuman hari Jumat. Kita diberkati oleh Ibu Nani di Zoom, open gate jam 6.30. Ayo. Jadi hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 26. Ayo dong. Mana pengumumannya nggak ada? Mana? Di sini. Jumat ini Rebu depan ada ya keluar pengumuman.
Nggak ada. Nah, oke. Ini minggu depan ada Ruter Dias dari Makassar. Terus berikutnya Victor Daud Faret Nimera dari Belanda. Setelah itu ada Coach Irin Tejo untuk mengajar. Berikutnya ada Chris Manusama. Oke, saudara, sebelum kita terima doa berkat dari Pak Hengki, bila saudara bila saudara punya tergerak untuk menabur kepada hambanya, silakan. Ini rekening di bawah. Jadi saudara bisa menabur sendiri, ada banknya. Kenapa tidak keluar ya? Screen ini udah oke. Ya, jadi itu saudara ada di grup, silakan. Kok nggak ada ya, nggak keluar ya. Sebentar Pak Hengki. Ayo kamu ulangi lagi dong. Baik, saya kira Pak Hengki bisa lepaskan berkat buat kita doa untuk penutup. Silakan Pak. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Ajari kami untuk belajar menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Tuhan, kami menabur hari ini bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk anak cucu kami juga Tuhan. Yes. Berdoa Tuhan, hanya dengan satu kami mencintai Engkau. Itu adalah jaminan kami untuk kami diangkat bersama dengan Engkau. Kalau kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau lebih dari segala yang ada. Itu menjadi jaminan kami Tuhan. Bisa berjumpa, berdiri di hadapan anak manusia. Kami berdoa berkati jemaat PSB Tuhan, kami minta anugerah-Mu turun dalam nama Yesus. Biar berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah yang besar itu Yesus. Dan persekutuan Roh Kudus tinggal dalam hidup mereka mulai malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus. Amin. Matiin itu. Terima kasih Pak Hengki. Matiin. Thank you Pak Hengki. Thank you Pak Leslie. Terima kasih Pak Hengki. God bless semuanya. God bless. Sampai bertemu hari Jumat. Terima kasih Pak Hengki, Pak Wisi. Terima kasih Pak Hengki. Bagi saudara yang mau dapat rekaman, nanti saya akan share di grup ya. Rekamannya untuk malam ini. Semuanya ya. Thank you Pak. Iya. Thank you Pak Besli. Thank you. God bless. God bless. Terima kasih semuanya. Iya, oke.